sudah di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga kami, menjadikan kami berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami dalam masa-masa sesi ini, masa kontemplasi ini, hingga pikiran kami, hati kami teduh, dan kami di-charge kembali dengan bagian-bagian firman Tuhan, dengan pengalaman kami, dengan masa-masa di mana kami melayani Tuhan bersama keluarga kami. Kami doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Bapak Ibu, sebenarnya ada panduan sedang diplik sebenarnya oleh teks, tapi boleh Pak Martin ditampilkan. Saya ada kirim semacam format di WhatsApp. Ya, Bapak Ibu, ini bukan sesi interaktif atau seperti apa, bukan, tapi lebih kepada kontemplatif. Jadi masa kontemplatif di mana bagian dari masa ini kurang lebih 1 jam setengah ya, dari jam sekarang sampai nanti 15.45. Jadi Bapak Ibu diberi waktu secara individual, satu orang demi satu. Nanti silakan menemukan tempat yang paling nyaman. Tadi Bapak Ibu yang sudah sempat tidur nggak apa-apa, tidur lagi nggak apa-apa. Selesai ini masuk ke kamar, tapi ada syaratnya. Jangan ngobrol dengan pasangannya, dengan anaknya, atau kalaupun keluar, Bapak Ibu temukan tempat yang paling teduh buat Bapak Ibu. Mau di bawah pokok, mau di depan, atau mau sambil mandi, keluar-keluar, silakan. Nah, maka dari itu sesi ini namanya sesi kontemplatif ya. Dalam sesi ini Bapak Ibu akan dibagikan kertas yang disiapkan ya, Bu Mesia. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu nanti dalam kertas yang akan diberikan, Bapak Ibu akan gunakan panduan ini. Hanya selain tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu tolong luangkan waktu untuk nanti ada bagian firman Tuhan. Selain nanti Bapak Ibu seandainya mendapatkan tema, mendapatkan kekuatan dari bagian firman Tuhan tertentu, silakan. Tapi ada paling tidak 3 bagian dari firman Tuhan dalam Mazmur pasal 27 dan 51, kemudian Yesaya 61, Matius 5, 6 dan 7. Ya. Boleh digedein Pak? Enggak besar. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu baca berkali-kali, kemudian renungkan. Terserah bagaimana cara Bapak Ibu mengelaborasi bagian firman Tuhan ini berdasarkan dengan denominasi gereja Bapak Ibu sendiri. Silahkan baca, kemudian ada panduannya. Jika ada satu kata, satu kalimat itu berbicara secara teguh buat Bapak Ibu, kuat sekali, nah, tolong dicatat. Nah, ada panduannya di sana, boleh turun Pak. Nah, luangkan waktu untuk merenungkan kata demi kata, frasa demi frasa dalam teks tersebut. Kemudian mana kata yang paling berbicara buat Bapak Ibu. Kemudian tolong itu dicatat. Nanti ada catatan di sebelah depan, Bapak Ibu bisa catatkan. Setelah itu Bapak Ibu doa. Ya, tidak apa-apa, sambil disiapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu berdoa dengan pergumulan yang Bapak Ibu miliki, dengan firman Tuhan yang disampaikan, yang diberikan. Jika ada yang kuat sekali berbicara, doakan. Saya yakin akan ada pengalaman pribadi yang akan sangat membekas. Saya 2016 pertama kali kenal dengan namanya extended personal communion. Waktu itu saya punya pengalaman, memang lagi berat-beratnya di ladang pelayanan, sedang bersitegang dengan hamba Tuhan lain. Kemudian saya hanya minta dari Tuhan dalam masa retret, Tuhan tolonglah, semoga masa retret ini bukan hanya sekedar materi yang diberikan, tapi saya dipuaskan, saya teduh jiwa saya, hati saya, pikiran saya, sehingga pulang itu betul-betul di-charge, siap saya melayani Tuhan kembali. Memang waktu itu bukan kegiatan retret keluarga, tapi retret hamba Tuhan khusus pelayan. Bapak Ibu, saya tidak
tidak tahu bagaimana ceritanya. Saya duduk di bawah satu pohon, rumput yang hijau, saya duduk. Tiba-tiba ada seekor semut hitam yang agak besar itu, yang seringkali kalau dikit sakit gitu ya, yang seukuran semut merah gitu. Dia itu lagi membawa kepala semut hitam lainnya. Wah, Bapak Ibu, saya waktu itu baca Mazmur pasal 23. Tiba-tiba saya nangis. Tiba-tiba mata saya berkaca-kaca, kemudian perlahan meneteskan air mata. Dan saya nggak punya pengalaman dengan suara Tuhan secara audible, Bapak Ibu. Tapi hati nurani saya itu kuat sekali bicara. Dia bilang, kalau semut saja tahu menolong teman yang sudah mati, masa kamu terus mempermasalahkan sesama pelayan hamba Tuhan yang lain. Wah, itu hati nurani saya kuat sekali bicara seperti itu dalam masa kontemplasi seperti ini. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam masa ini gunakan waktu momen ini dengan baik. Di beberapa tempat seperti di saat ketika kami fasilitasi kegiatan kontemplatif seperti ini, seringkali banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pendeta-pendeta hamba Tuhan. Dan biaya kontemplatifnya Bapak Ibu itu cukup mahal. Karena ada panduan. Ini didesain oleh Kenneth Goa. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan masa-masa ini. Kemudian tolong dicatat apa yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, dari pengalaman kontemplatif ini Bapak Ibu mohon, sangat saya mohonkan, kenapa itu penting untuk konsentrasi. Handphonenya dinonaktifkan. Kalau nggak dinonaktifkan, di airplane mode supaya tidak mengganggu. Jadi biasanya 30 menit pertama itu kita akan gelisah karena sudah terbiasa dengan smartphone, dengan alat-alat yang lain. Dalam 30 menit pertama pasti bingung, nggak apa-apa. Ketika sudah bingung, Bapak Ibu ngantuk, tidur aja, nggak apa-apa. Tapi ingat, ketika kembali tersadar, saya sangat yakin 30 menit pertama itu Bapak Ibu akan merasa bosan, merasa bingung apa yang harus dilakukan. Tapi setelah itu Bapak Ibu mulai baca firman. Kemudian saya yakin pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing Bapak Ibu untuk kembali membaca, merenungkan, melihat, mencatat. Nanti akan ada kisah-kisah yang luar biasa di dalam. Yang pertama, ada beberapa yang datang. Yang pertama, Bapak Ibu nanti akan diberikan panduan. Kalau panduannya belum sempat di print, nanti dibagikan di WhatsApp saja ya. Kemudian, tapi kalau boleh ada kertas supaya Bapak Ibu yang lain bisa mencatat. Kemudian dari panduan ini luangkan waktu untuk membaca paling tidak dari Mazmur pasal 27. Kemudian Mazmur 51, Yesaya 61, Matius 5:67. Bebas Bapak Ibu, tidak harus semua dibaca. Jika dari semua bagian itu ada satu yang paling apa ya maksudnya ya? Kira-kira Tuhan pengen bicara apa ya Mazmur? Baca saja. Mazmur 27, Mazmur 51. Yesaya 61. Saya sudah share di grup retreat yang Bapak Ibu. Ya, sudah bisa di sana juga. Nah, Bapak Ibu tolong baca itu biar kelihatan ya. Nah, jadi ditutup nanti dalam masa kontemplatif itu Bapak Ibu tutup dengan doa secara pribadi. Nah, Bapak Ibu berdoa, ada panduannya juga dan berdasarkan bagaimana Bapak Ibu biasa berdoa, doakan saja. Jadi umumnya ketika mendapatkan pergumulan Bapak Ibu teringat dengan pergumulan Bapak Ibu entah dengan suami, entah dengan istri, dengan masalah dengan anak-anak atau bahkan pelayanan, doakan melalui panduan firman yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Baru nanti ada penutup di sana. Ya, baru di penutup kemudian Bapak Ibu nanti boleh kembali kita ke tempat ini jam 15.45. Jadi ada waktu 1 jam 45 menit. Jadi betul-betul gunakan momen ini untuk istirahat. Jadi masa kontemplatif ini adalah masa Bapak Ibu betul-betul istirahat, tidak diganggu oleh media sosial, tidak diganggu oleh WhatsApp, tidak diganggu oleh apapun. Karena saya yakin sebagai gembala capek sekali kita. Kita sudah hampir setiap hari melihat WhatsApp yang mana
Jadi jangan ganggu suaminya meskipun kangen ya. 1 jam 45 menit aja. Jangan ganggu istrinya gitu ya. Kalau mau tidur, tidurlah sekamar nggak apa-apa. Tapi tenang gitu ya. Mungkin saling bertanya jawab itu wajar. Tapi jangan saling mengganggu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu merasa lebih aman dan nyaman di luar ini udaranya cukup sejuk, meskipun nggak terlalu dingin ya. Cukup sejuk, cari tempat yang rindang, duduk di bawah pohon atau di mana di kursi, silahkan. Jadi gunakan momen-momen ini untuk Bapak Ibu betul-betul beristirahat dalam masa-masa yang kontemplatif. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu 15.45. Ada pertanyaan. Silakan Pak. Nanti disuruh istirahat, Ya, tidak boleh saling ganggu istri atau suami. betul. Tapi 1 jam lewat kemarin mesti balik lagi dengan hasil. Nanti malam, ya, malam di masa reflektif itu ada sesi reflektif malam Pak. Nanti Bapak Ibu masing-masing yang sedia, nanti saya akan memandu ya, ada dalam kelompok, kemudian ada juga nanti testimoni. Jadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan di malam hari masa 1 jam 45 menit ini akan disampaikan ya, pengalaman, dan tentunya tidak, kalau Bapak Ibu merasa tidak sedia untuk mengutarakannya enggak masalah ya. Tapi Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan saja. Tapi kontradiktif, disuruh istirahat. Oh iya, Tapi ada hasil. Mak istirahatnya itu Bapak Ibu, Pak, dengan kontemplatif ini Pak. Hah? Nah, istirahatnya dengan kontemplatif ini, betul-betul istirahat dengan Tuhan, baca firman dan seterusnya. Jadi apa yang Bapak dapatkan pada masa istirahat ini, itulah nanti malam dibagikan kepada yang lain. Bisa diberikan. Terima kasih Pak sudah menjelaskan. Oke, Pak, kerjakannya di kertas atau gimana? ya, ini saya nggak tahu Bu Messi sedang print atau bagaimana. Kalau sedang di print nanti kertasnya akan dibagi. Sisa waktunya boleh istirahat. Kemudian Iya, nggak masuk. Ini lewat kertasnya ada kertas sendiri. Sudah sekarang istirahat dulu. ya, Kalau istirahat 1 jam lebih, karena apa namanya? Kalau mau permen boleh ini ada permen. Apa itu? ada permen ya, saya bilang. Paling tidak kertas itu kertas. Jadi ada panduannya ya. Ada lagi? Bapak di surga, kami menyerahkan waktu itu dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong masa kami beristirahat dan juga bergaul dengan firman. Tuhan berkati kami masing-masing. Doa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.